Sumpah ini apalagi, gebrakan apalagi Gio. Ya ampun. Dia sampai sedetail itu nulis di caption apa aja yang diduga palsu, sampai dia ngetek Gio yang asli. Coba bayangin. Itu masalah iklan di rumahnya Ruben aja belum beres, ini ada lagi. Wenda, lo nemu laki kayak gini dapat dari mana? Jam tangan milik CEO Giorgio Antonio diragukan keasliannya, guys. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan rezekinya lancar dimanapun kalian berada. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sosok Giorgio Antonio yang kembali menjadi sorotan publik. Di tengah polemik konten endorse di rumah Ruben Onsu yang belum juga reda, kini muncul tudingan baru yang membuat netizen heboh. Salah satu jam tangan mewah yang dipakai Giorgio disebut-sebut diragukan keasliannya. Bukan cuma itu, berbagai kontroversi lain juga kembali bermunculan. Mulai dari tudingan numpang hidup di rumah Ruben, pembelaan dari sang ibu, hingga munculnya pihak-pihak yang mengaku pernah bekerja sama dan mulai buka suara. Yang lebih menarik, di saat satu masalah belum selesai, justru muncul rentetan isu baru yang membuat nama Giorgio dan Sarwenda kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah ini hanya opini netizen atau memang ada fakta-fakta baru yang mulai terungkap? Yuk kita tonton videonya. Kalian bisa lihat di akunnya Setlex Rolex. Katanya jeli banget dan bisa melihat beberapa kejanggalan di jam tangan yang dipakai oleh Giorgio. Di bagian knob crown-nya dan juga di beberapa sisi lainnya kalian boleh cek di sini. Di akun tersebut ternyata mempertanyakan keasliannya dan kemungkinan besar itu adalah barang palsu atau KW, guys. Atau gue mudah sih bilang aja CEO-nya CEO konten gitu ya. Jadi guys, ada satu akun yang menyatakan bahwa salah satu jam tangan yang dipakai Gio itu adalah fake atau palsu. Disebut numpang hidup di rumah Ruben Onsu, Mama Giorgino Murka. Anak saya pebisnis muda. Kalau memang merasa nggak terima dengan omongan netizen, ya udah besok-besok kalau bikin endorse jangan di situ bikinnya. Sesimpel itu sebenarnya mah. Makanya saya paling nggak suka ya orang-orang seperti ini yang sekarang ini berusaha membela diri. Padahal jelas kan pakai jam Pelsong. Aduh. Katanya Patek Peler, ternyata Patek Pelor. Kota PT apa kalian bisa cek aja ya. Mungkin dia memang beneran CEO. Pak, kopi rasa numpang. Kandungan mineral di kemasannya. Mineral alami. Oh pantas setiap habis minum le mineral langsung lupa tempat tinggal. Sekelas Pons pun kena. Rujak netizen gara-gara saya PT numpang hidup. Kok yang hilang bukan komedonya ya? Malah tuan rumahnya. Mau pakai Pons lagi kalau dipakai berasa. Ketendang dari rumah sendiri. Kak Ruben Onsu, Ya. apa kabar kakak? Baik Ya, dong. kita salaman dulu kak. Iya. Tambah berisi aja ini ya kak ya. Iya dong. Aku sambil jalan ya mas. Oh iya, kak, aku ada challenge nih buat kakak. Aku boleh nggak nge-review rumah kakak? Aku kasih 2 juta. Gak usah. Nggak Udah usah. Ini saya mau buru-buru balik soalnya mau pergi lagi. Waduh, pergi ke mencupnya nih kakak. Ya amin, Ya, amin, ya. amin. Makasih, Ya, ya. makasih. Saya salaman lagi kak, coba. Ini Salaman mulu lu. Ya, Belum oke. pelukan, belum pelukan. Oh iya iya iya. Kayak orang Oke, mau oke. hajatan. Iya Gimana, siap siap. Kak? Media. Media, oh bukan media ini kakak. Ini lihat ini dulu, lihat ini dulu, lihat ini dulu. TikTokku nih. Followersnya berapa? Wow, 5M. 5 juta. Iya ya, berarti ini boleh langsung di review rumahnya. Wah belum tentu. Oh, belum tentu. Masa Waduh iya? kak, ya udah kita salaman lagi kak. Iya iya. Iya aman. Iya. Iya. Oh banyak juga ya. Nah, kalau follower banyak boleh deh. Boleh. Boleh. Tapi cuma sebentar aja ya. Kayak gila. Waduh, ini kok mobilnya kok ada yang disembunyiin? Mobilnya banyak Ini juga apa ya, ini, Bang Kak? Ruben ya? McLaren. McLarennya Kak Ruben. Sebentar, ini rumahnya yang sekarang ditempatin kah? Bukan rumah yang dengan yang si Ono kan? Ini rumah yang sekarang kali ya? Oh, yang ditempatin sama Onyo ya, kalau nggak salah ya? Oke. Wih, gila Land Cruiser ini ya. Land Cruiser ini. Ini aja udah baret. Lu nggak pakai sepatu? Ya tadi kan habis Jumatan, diambil orang sepatunya. Gaya-gayaan sih lu. Dia pakai itu touchscreen. Oh, pakai touchscreen gitu ya? Oh, gila. Wah, subhanallah. Foto Mekah ya. Silet, lihat ini. Penghargaan silet ini. Tuh ini menang kategori presenter tuh. Presenter nomor 1 ini ya. Cara supaya mendapat piala-piala ini gimana Kak Ruben? Belajar. Ini berarti aku review bagian kolam renangnya ya Kak? Iya. Gimana nih, desainnya seperti apa ini kolam renangnya? Kolam terus ada airnya konsepnya. Oke. Nggak ada konsep, udah gini doang. Kita sekarang ke kitchennya ini ya. Ya. Ini apa? Ini Wookie White ini.
Jangan ntar gue nggak di endorse. Itu yang dipakai Ayu Ting Ting. Dia ngikutin gue kali. Iya sama loh. Tadi blur ya, gue nggak di endorse lo ini. Oh nggak di endorse? Oh iyalah. Siapkan kirim 1 paket box ya ini Wookie White. Nggak mau kalau satu dozong mak. Berapa? 2 box, 10 box. Gue tadi habis minum. Maksudnya sebelum berangkat sholat Jumat, gue minum dulu. Artis-artis ini minum ini semua berarti ya? Gue nggak ngecekin semua Nggak rumah ngecek. artis. Aku salah satu orang yang kepengen punya nafsu makan yang bagus gitu. Kalau Mungkin soal badannya yang tambah kokoh atau berisi gitu teman-teman ya. Bang Ruben tuh dulu tahu sendiri lah kan, sakit-sakitan mulu ya kan. Sekarang tambah seger, tambah sehat sih kalau gue perhatiin ya. Bebas dari beban sebetulnya. Oke lanjut. Panas banget. Kok enakan bikinannya Kak Ayu Ting Ting ya? lu ke rumah Ayu, lu ke rumah Ayu, Pergi aja udah. Jujur ya kalau Kak Ayu Ting Ting itu rasanya tuh lebih beda gitu. Karena kalau Ayu yang bikin, otak lu kemana-mana. Kok ya? Kok tanya kemana-mana? Terus aku gimana dong? Ini aku pulang nyeker 1 nih. Oh bukan urusan gue dong. Udah ya balik ya. Udah selesai ya. Ya bye. Aduh. Yuk ya. Makasih ya, Kak. Ya oke. Kayak Ya, kali yuk. mulu nggak kelar-kelar udah kayak lagi lebaran gua mah. Ya ini update-nya sebetulnya ini lebih ke arah endorsement ya atau iklan gitu ya. Tapi kan ini rumah sendiri ya, bukan rumah orang. Jam tangan milik CEO Giorgio Antonio diragukan keasliannya guys. Yuk kita bahas. Lagi rame banget di sosial media. Nama Giorgio Antonio, pacar dari Sarwenda yang lagi disindir abis sama Ruben Onsu. Nyindir-nyindir rumahnya dipakai buat bikin konten guys. Koko sempat bikin reviewnya dan viral banget bahwa koleksi jam tangannya banyak banget dan nilainya miliaran rupiah. Tapi ternyata Koko nemu satu akun ngebasted jam tangannya Giorgio Antonio yang dipakai di tangannya ini. Itu Patek 5980 Nautilus yang harganya 2 miliar. Gila. Ternyata diragukan keasliannya guys. Waduh. Kalian bisa lihat di akunnya Setlex Rolex. Katanya jeli banget dan bisa melihat beberapa kejanggalan di jam tangan yang dipakai oleh Giorgio. Di bagian knob crownnya dan juga di beberapa sisi lainnya kalian boleh cek di sini. Di akun tersebut ternyata mempertanyakan keasliannya dan kemungkinan besar itu adalah barang palsu atau KW guys. Aduh nih gimana Pak CEO kalau sampai benar dia pakai barang palsu. Apalagi brandingannya beliau jadi CEO sukses juga dipertanyakan guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari Koko, see you on the next video. Maksud gue begini ya teman-teman ya, gue juga nggak ngerti awal mulanya cetus kata-kata CEO itu mulai dari mana sih? Atau karena memang pada saat live dia mengaku bahwa gue punya 2000 toko gitu, bersebar di seluruh Indonesia ya. Bahkan kemarin ada yang bahas kalau misalnya 2000 toko minimal satu tokonya 2 orang aja, berarti 4000 karyawan, nggak ada satu orang pun yang membela. Kata gue mudah sih, bilang aja CEO-nya CEO konten gitu ya. Nggak usah ngaku-ngaku begini, ngaku begitu ya. Karena kan di labnya banyak kan ngaku punya 2000 toko dan segala macamnya gitu. Sumpah ini apalagi, gebrakan apalagi Gio, apalagi, ya ampun. Itu masalah iklan di rumahnya Ruben aja belum beres, Iya. ini ada lagi. Aduh, Wenda, lo nemu laki kayak gini dapet dari mana? Jadi guys, ada satu akun yang menyatakan bahwa salah satu jam tangan yang dipakai Gio itu adalah fake atau palsu. Dia sampai sedetail itu nulis di caption apa aja yang diduga palsu, sampai dia nge-tag akun Gio yang asli. Coba bayangin. Tapi gue nggak percaya, masa sekelas CEO yang katanya punya banyak perusahaan terus katanya punya 2000 toko, Iya kan? masa palsu pakainya. Ya, waduh gimana sih? Nanti bentar lagi ada yang komen di feed gue, nggak usah ngurusin hidup orang, nggak Iya. usah ikut campur urusan orang. Pusing Terus kan ada ya? juga yang komen gini, ya suka-suka dia lah, dia mau pakai barang fake atau enggak. Gebrakan terbaru lagi nih guys ya. Puyeng CEO udah ya, nangis batin udah CEO. Mama CEO murka. Seriusan? Disebut numpang hidup di rumah Ruben Onsu, Mama Giorgino murka. Anak saya pebisnis muda. Sementara di sisi lain, publik soroti dugaan Sarwenda soal biaya les anak sebut 22 juta. Betapa kejam dan rakusnya ternyata melakukan kebohongan publik. Bukti browser resmi ternyata berbalik 180 derajat. Setelah beberapa di roasting oleh Ruben Onsu dan mendapat kritikan tajam dari warganet, Mama Giorgio Antonio tak mampu lagi membendung amarahnya setelah mendapati komentar miring dari netizen.
Hal ini ketika berbagai akun gosip turut menyebarkan bahwa Giorgio selama ini hanya numpang hidup di kediaman presenter kondang Ruben Onsu. Tak tinggal dia melihat nama baik putranya dijatuhkan, Mama Giorgio langsung melayangkan klarifikasi monohok melalui media sosialnya. Dengan nada bicara yang tegas dan penuh emosi, ia membantah keras tudingan tidak berdasar tersebut. Saya biasanya diam kalau dituduh yang tidak-tidak, tapi kalau sudah menyangkut harga diri anak saya tidak akan tinggal diam. Disebut tumpang di rumah Ruben, itu fitnah yang sangat keji. Kalau memang merasa nggak terima dengan omongan netizen, ya udah besok-besok kalau bikin endorse jangan di situ bikinnya. Sesimpel itu sebenarnya mah. Ya minimal sewa kayak apa kayak gitu kan, banyak tempat yang murah ya nggak? Apa memang tempatnya lebih keren biar brand CEO-nya itu lebih cocok gitu ya? Izin. Anak mami juga lupa pulang gara-gara sering minum Nescafe sama kacang endah di rumah Uben. Anak mami patek pelor. Disebut numpang hidup di rumah Ruben Onsu, Mama Giorgio Murka. Kalau gitu bener dong, bukan lekong sejati. Kok nggak sekolah tidak tahu jendes rasa perawan. Kok emaknya turun tangan sih membela anaknya. Memang di bawah umur. Kalau laki-laki udah tahu latu-latu kue apa mana check-in di hotel ngecrat dan udah bisa merasakan. Lu ngomong apa sih? Langsung tiba-tiba cerot aja sih lu bang. Jendes tapi rasa perawan. Seorang ibu nggak patut turun tangan membela atau mau pansos juga. Tapi salah waktu pansosnya. Kita lagi serendah-rendahnya reputasi kita. Artinya kita salah didik anak ya. Ternyata ya. Itulah saya paling nggak suka perantau-perantau ini ya. Mereka menghalalkan segala sesuatu. Maksudnya untuk mencapai tujuan. Bang? Tidak ada etika, tidak ada moral. Kebanyakan seperti itu. Sesuai pengalaman saya, di mana saya dulu sering sekali ditipu oleh perantau-perantau ini di dalam bisnis dan menjual nama Tuhan. Ketemunya juga di tempat ibadah. Makanya saya paling nggak suka ya orang-orang seperti ini yang sekarang ini berusaha membela diri. Padahal jelas kan pakai jam Pelsong. Aduh. Katanya patek peler, ternyata patek pelor. Makanya kita mendingan jadi aja koko-koko mangga 2. Seperti saya katakan, kalau kita mau beli di bagian ini gue geli nih. Mengulang statement dia itu, udah mendingan jadi koko-koko mangga 2. Lucu banget aja. Palsu KW-KW ada di Mangga 2, atau kita penjual barang palsu KW. Tapi sudah jadi kaya loh yang KW-KW itu super yang premium. Patek pelor, bukan patek peler. Apakah pantas lu yang selalu bilang mikirin perasaan anak lu, tapi yang lu pertontonkan saat lu live bersama pasangan lu yang CEO itu mesra-mesraan, yang notabene hanya pacar, belum syah, belum muhrim. Dan menurut gue mesra-mesraan lu itu nggak wajar, karena itu live, itu dipertontonkan secara streaming, dan yang nonton itu pasti juga banyak anak-anak dah. Yang bener aja deh dah, jangan problematik. Ngelihatnya risih dah. Kita nih netizen ngelihatnya tuh risih. Walaupun gue nggak pernah nonton lo live, tapi cuplikan-cuplikan yang beredar di sosial media itu kayak, apaan deh gitu loh. Lu orang tua loh dah. Lu nge-live ada anak lu yang masih di bawah umur, yang waras dah. Romantis kagak, geli iya liatnya. Yang waras dah. Desa Mariska konfirmasi ke Kuncen Gunung Kawi soal nama artis yang lagi viral. Ternyata namanya memang ada di buku tamu dan sering datang sejak tahun 2021. Sering datang itu kan berarti berkali-kali ya. Yang heboh itu aku lihat namanya. Abis itu memang ada dia diomongin juga sama bapak yang di sana itu, bahwa dia datang itu seringnya itu datang tahun 2021 gitu. Iya, ke situ tahun 2021. Nah, di situ katanya gitu. Nah, gue nggak kepo banget, yang pasti setahu gue kalau nama ada di situ berarti memang untuk ritual, bukan untuk, kecuali kalau kita datang cuman mau main-main di situ, dia nggak perlu tulis nama, karena kan nggak mau naik ke atas. Kan tulis nama itu supaya kita dapat
untuk ritual itu dapat yang membimbing kita kuncennya, dapat kuncennya, kita dapat bisa membuka pintu-pintu yang sampai atas sana gitu Kak. Jadi harus tulis nama. Jadi kalau misalnya kita main ke Gunung Kawi sekedar main, kita nggak perlu tulis nama di buku tamu karena dianggapnya kita hanya sebatas wisatawan biasa. Tapi kalau kita punya tujuan tertentu, kita harus menulis nama dengan alasan nanti kita dapat pengawalan dari guru atau juru kunci ya. Juru kunci atau kuncen di sana. Tujuannya untuk ngawal-ngawal kita, ngasih tahu, masuk ke sini. Mungkin kayak gitu kali ya yang dimaksud dengan Batesa gitu. Oh. Ngeri kali ya. Lagi dan lagi Bobrok, Neng Endah dan adiknya diperbincangkan. Kali ini muncul dari seseorang yang pernah bekerjasama dengan Neng Endah dan adiknya. Oh, ini salah satu brand ya yang kerjasama dengan dia dulunya, ngebongkar boroknya. Yah, pahit sini. Nih, satu persatu bobroknya Sarwenda diungkap oleh para rekan-rekannya yang pernah bekerja sama. Salah satunya adalah sebagai berikut. Johar Slivina. Emang iya si Bunda S yang lagi viral dan adiknya ini punya masalah dengan etika. Wait. Dulu aku dan partner yang... Sebentar, maksudnya si pemilik brand ini merasa bahwa etikanya nggak bener gitu? Ngeri banget ya. Ini punya masalah dengan etika. Dulu aku dan partner yang kenalkan ke hospital Korea loh. Ujung-ujungnya jalan sendiri tanpa agensi plastik surgery kita. Malah pernah dipakai buat promosiin agen lain lagi. Padahal kerjasamanya sama kita. Nggak heran sih kalau orang nggak punya etika pasti hidupnya banyak masalah. Tuh kan? Makin kesini makin banyak yang mulai speak up berkaitan dengan Sarwenda dan adiknya. Aduh, akan ada apa lagi nih? Akan ada apa lagi setelah ini? Contoh gini, brand ini mensponsori dia dong untuk berangkat ke sana. Tujuannya agar si brand ini mendapat promosi ketika semua biaya akomodasi dan segala macamnya dibiayai sama dia nih gitu ya. Tapi ternyata, ya ini punten ya, gambaran atau analisa liar gue gitu ya. Yang paling membanggakannya ketika sudah sampai di sana harusnya mempromosikan ya brand yang memfasilitasi dia, tetapi malah mempromosikan brand lain. Atau sakit hati kali ya pemilik brand ya. Endah. Gimana bisa sama keluarga gitu kan banyak yang bilang. Kita Slavina. Ya janganlah bisa sama keluarga, nanti kalau misalnya pas lagi berantem jadi ikutan berantem gitu. Yang penting sih kalau buat saya yang penting ada ranah masing-masing. Oke. Kalau Koko ini kan lebih marketing, lebih kreatif, aku lebih operasional finance. Mungkin kita kalau misalnya di ranah yang bukan ranah saya cuman merekomendasikan mungkin kreatifnya lebih bagus ini, marketingnya lebih bagus yang ini. Kalau misalnya dari Koko, oh nggak mau ya udah, tapi itu ranah kamu, you make your own choice. Kalau ada beda pendapat juga kita ada our parents juga untuk kita tukar pikiran semuanya. Kalau Gio punya ini nggak tipe-tipe gitu? Tipe-tipe ya. A, B, C, D atau berapa kali berapa? Yang penting sih cocok ya, susah. Tapi kalau mau ngomong tipe seperti apa ya susah. Cuman maksudnya ya sampai hari ini ya belum, maksudnya diduluin sama adik aku juga ya, maksudnya dia laki ya. Cuman mungkin aku ya mungkin perlu waktu aja sih. Apa jangan-jangan kakaknya ini agak lebih picky gitu nggak? Bisa dibilang tipenya kok. Tipe. agak picky gitu nggak? Menurut aku ya semakin kita berumur kita makin picky. Setuju. Dibanding dulu. Benar. That's why ngelihat kayak beberapa teman gitu, misalnya di lingkungan kerjaan juga semakin ya bukan berarti semakin susah dalam arti kata lain, karena mereka lebih tahu apa yang dia mau, lebih tidak mau untuk untuk kalau lo nggak gitu ya gue nggak akan mau gitu. Kalau dulu kan kita lebih impulsif gitu di umur, mungkin lebih suka Asia atau bule atau apa gitu kan. Asian sih kalau aku ya. Asian. Kita dulu kalau itu sebenarnya sama lah Asian. Cuman kalau adik aku mungkin kamu yang lebih gimana? Aku boleh ngomong nggak? Boleh nggak? Aku lebih suka yang kayak cute. Oh, yang cutie. Yang lebih cute, petit juga ya. Nggak ngomong gitu lah, cute. Oke. Ya cute lah. Kalau aku opposite cute lah, aku nggak tahu. Lebih suka yang fierce gitu kali ya? Iya, yang lebih powerful gitu. Marketing berarti sales ya. Coba di season ini aku kaget yang paham-paham aja deh, coba deh putar ulang.
Walah maaf, nanya kalau marketing apa mirip sales ya, memasarkan barang gitu ya? Iyalah, marketing kan sales. Marketing baru cabang itu apa ya? Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Mungkin dia memang beneran CEO, mungkin juga tidak. Hanya Sebentar, lu suka yang aneh-aneh mbak. Kadang-kadang produknya aneh, coba kopi rasa numpang. Oke. Oke, siap. dan dia yang tahu. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah saat dia tiap hari numpang di rumah pacarnya, di mana rumah itu adalah pemberian dari mantan suami, dari pacarnya. Tiap hari makan, minum, berak, pacaran, nge-live di rumah Ruben. Konten pakai mobil Ruben, pakai kulkas Ruben, pakai rumah Ruben, pakai sofa Ruben, pakai listrik yang dibayar oleh Ruben. Mondar-mandir ala CEO diantar pakai supir yang digaji sama Ruben. Mandi, berak, pipis di kamar mandi yang tagihan airnya dibayar oleh Ruben. Mau CEO asli atau palsu, mau beneran kaya atau enggak masalah. Tapi yang jelas laki-laki model gini itu gak punya malu, gak punya harga diri. Mungkin kalian yang cewek nggak terlalu paham bagaimana itu laki-laki sejati. Tapi coba kalian tanyakan ke bapak, tanyakan ke suami, atau tanyakan ke kakak laki-laki. Apa jawaban mereka tentang hal ini? Laki-laki sejati itu nggak akan mau numpang. Apalagi kalau dia berduit. Gengsi dong. Iya, gengsi dong. Mau ngopi di luar tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Ya ngopi di rumah Ruben ya. Emang paling benar recharge di rumah aja sih. Rumah aja sih. Rumahnya siapa? Rumahnya Ruben apa rumahnya elu? Oh bukan. Ini adalah rumah yang mengeluarkan biaya sampai 200-an juta karena banyak banget peliharaannya. Selain peliharaan yang ini ada juga peliharaan yang lain gitu ya kan. Ngeri. Nggak apa-apa lah ya, kasihlah dulu dia buat iklan ya kan. Bang Ruben udahlah kasihlah, dia kan nggak punya rumah kayak gitu. Jadi biarlah dia itu merasakan bagaimana mempunyai rumah yang indah seperti itu. Ngopi cantik, duduk manis ya kan. Yang penting kan bisa servis. Servis siapa? Servis apa gelap? Habis perkopian lari ke kacang-kacangan. Habis itu kapal lagi ke biji-bijian. Please, itu kacang kesukaan aku, jangan dinodai. Enggak, maksud aku kok tetep gak malu gitu ya dari kacang-kacangan, kopi-kopian. Gak si Endi, gak si paling CEO. Kok gak malu pakai rumah si Ben untuk... malu. Ibarat kata kayak diteplok pup gitu. Yang cantumin kandungan mineral di kemasannya. Mineral alami. Ternyata ini iklan minumnya air mineral. Oh pantas setiap habis minum le mineral langsung lupa tempat tinggal. Lo komentarnya parah-parah ini. Ini iklan yang air minum itu ya. Ternyata ada varian baru dari le minerale yaitu lemokondorale. Lapor, saya sudah ke Le Minerale Mayasi Pons. Selanjutnya saya kemana nih? Ke Abu Dhabi, ya. Lihat hasil putaran tari balet 22 juta loh. Bangke air minumku tiap hari auto ganti laku ini. Pantes Le Minerale sekarang ada rasa kutang-kutangnya. Sindiran Irjen Pol Riki Sitohang tentang CEO pacar Neng Endah. Oke, coba. Dengan situasi kondisi. Ini yang saya katakan tadi, sehebat apa sih anak ini kok biaya kehidupan sampai 200 juta? Saya aja untuk satu keluarga saya dengan sekian macam cucu saya 200 juta udah hebat banget tuh. Kan gitu. Yang ngada-ngada juga apa mentang-mentang anak selebritis sampai 200 juta harus ada, kalau nggak bisa. Ini juga nggak bener juga. Kalau ini saya rasa ada unsur-unsur semi pemerasan. Keputusan itu harus juga pengadilan harus juga berdiri di tengah-tengah. Gila sih kalau udah misalnya udah ada semi pemerasan ya berarti udah larinya ke pelanggaran hukum dong. Iya kan? Gila sih. Kan meng-ACC itu dan Ruben Onsu juga kalau sudah ada seperti jangan mentang-mentang kalau sudah punya kerjaan yang benar kamu amini, harus kau pikirkan, ini kan jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya kalau dalam keadaan sehat-sehat terus dapat terus apa orderan terus. Kalau enggak, lu dapat dari mana? Terus harus dipenuhi. Terus kalau enggak bisa ketemu anak, nggak bisa dong. Harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan daripada orang tuanya.
Ini jangan dibuat jadi patokan dari pihak perempuan nih harus seperti ini. Emangnya cari duit tuh gampang. Iya. Sekarang aja lagi bisa cari duit. Kalau ntar kalau ada apa-apa, ya mudah-mudahan lancar-lancar saja. Terus, oh ternyata kamu nggak bisa memenuhi, ya sudah putus. Enak di lo, nggak enak di gue kan gitu masalahnya gitu. Ya, oke? Ngeri ya, apalagi ada statement semi pemerasan itu ngeri banget ya. Elah, bagaimana ini baru naik tangan nomor 1 aja pengacaranya dari Miss S 200 juta yang pasangannya adalah CEO dari kota Saranjana yang memiliki 2000 perusahaan terbuat dari miniatur Lego, serabutan, celana dalam BH, dan antara adanya si ikan pesut, lumba-lumba, pinguin, tralala, trilili. Mundur pengacaranya, ada kesalahan apa nih di antara kalian ini? Kalau ngomongin masalah tentang biaya bayar, udahlah, itu mah udah masalah lalu. Mampu kagak mampunya udah pepet angin ribut, wiyong gitu kan, angin kemana bener mana kagaknya, ya kan? Yang jelas mah kalau pengacara benar-benar care sama kasus dan melihat klien yang benar-benar harus dibela, nyicil juga bisa, ya kan? Gua rasanya ada kesalahan dari kliennya. Kalau udah sampai mundur, berarti ada perkara fatal nih. Hubungan antara si Miss 200 juta dengan pengacaranya berarti ada kesalahan yang tidak bisa korporatif nih. Ya kan? Alasan pengacara yang paling umum bisa mundur itu lebih banyaknya karena terdapat di kliennya. Ya, terjadi pembohongan yang terlalu berangsur dari kliennya, tidak berbicara jujur, jadi pusing kan karena sudah dihadapkan dengan apa yang diklarifikasiin dari pihak dari kliennya, ternyata punya buktinya terus kan, ditangkis akhirnya ribet. Ya kan, aduh ngebela apa, kagak ada celah-celah salahnya, ya kan? Ya juga ya, masuk akal loh abang ini ngomong. Atau enggak mereka ini tidak bisa memberikan bukti juga, bingung karena mau, atau enggak kadang jadi kayak ngarang-ngarang cerita nih, akhirnya bingung mau dibelanya bagi sisi bagaimana, akhirnya rambutnya jadi ke atas semua kan, jadi kayak sapu lidi mungkin kayaknya si pengacaranya. Ditambah lagi nanti belum lagi kasusnya dari CEO pet angin ribut ini, ngelawannya nanti gimana, masalahnya kan nanti harus ngelawanin Hotman Paris Van Java, ya kan, ribet lah. Udah mendingan nggak usah pakai pengacara, udah pasti kesalahan, bukti konkretnya angka. Ya, tus dibetus juga, itu aja. Kekeluargaan aja udah paling bener ya, antara ibu dan ya mantan suami mantan istri, udahlah gitu ngobrol kenapa gimana, how maunya bagaimana, ya kan, ya diobrolin lah gitu ya, enak ya gitu ya. Gue baru tahu ya, kalau di drama-drama Cina ada seorang CEO menyamar menjadi orang biasa untuk mendapatkan jodoh yang tulus apa adanya. Ini ada orang biasa menyamar menjadi CEO untuk mendapatkan jodoh yang ada apanya, janda pula. Kio. Udah dia belum nempak lo ya. Paling seneng kalau udah nempak HP gue mah. Coba kalian cek, rata-rata orang yang menghujat si Gio bibirnya tonggos, rambut rontok, miskin lagi. Lu kata-katain orang yang hidupnya miliaran, anjir. Orang yang hidupnya miliaran, anjir. Aku mau promo, mau diskon jam tangan merek Rolex ya. Inilah ya, ada jam tangan Rolex yang ini harganya 130.000. Pantesan ini para pembelanya sama. Rolex apaan lu? Ben Onsu Wejang Onyo karir diselamatkan oleh attitude bukan popularitas. Oke, coba. Tapi satu hal yang buat tidak bisa dicari, tidak bisa suruh dan tidak bisa dibuat-buat itu adalah attitude gitu. Jadi yang menyelamatkan karir artis itu pertama adalah attitude. Gitu. Jadi saya bilang mau siapapun orang yang depan kamu, ya baik, mungkin aja Onyo lebih duluan nyanyi, dia mungkin baru terjun gitu ya. Ya tetap dia lebih tua kan usianya gitu, dan jangan ada yang namanya senioritas gitu. Gitu, jangan ada namanya senioritas, karena kalau udah ada senioritas udah berat. Kalau aku termasuk orang yang suka kalau ada pendatang baru, jadi kita nggak capek ya. Jadi ada sesuatu mainan yang baru, ada olahan yang baru gitu. Kan kalau kita terus gitu juga agak boring, bosan ya. Jadi menerima formula-formula baru atau pemain-pemain baru itu akan menambah lebih perfect gitu, lebih bagus lagi secara tayangan. POV, sekelas Pons pun kena. Rujak netizen gara-gara saya PT numpang hidup. Kok yang hilang bukan komedonya ya?
Malah tuan rumahnya. Ini sekarang Pons ya? Oke. Padahal Pons langganan aku banget. Tapi nggak mau pakai, takut jadi nggak tahu diri nanti. Nggak mau pakai Pons lagi, kalau dipakai berasa. Ketendang dari rumah sendiri. Teman-teman, setelah mengikuti seluruh pembahasan dalam video ini, kalau saya pribadi melihat bahwa kasus yang sedang menimpa Giorgio Antonio dan Sarwendah ini sebenarnya bukan lagi sekadar soal jam tangan, bukan lagi sekadar soal konten endorse, dan bahkan bukan lagi soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Menurut saya, yang sedang terjadi sekarang adalah krisis persepsi publik. Di era media sosial seperti sekarang, citra itu sangat mahal. Ketika seseorang membangun branding sebagai pebisnis sukses, sebagai CEO muda, sebagai sosok yang dianggap berhasil dalam hidup, maka publik secara otomatis akan menaruh ekspektasi yang tinggi. Semua hal akan diperhatikan, cara berbicara diperhatikan, gaya hidup diperhatikan, barang yang dipakai diperhatikan, bahkan tempat membuat konten pun ikut diperhatikan. Makanya, saya tidak heran ketika muncul tudingan soal jam tangan, netizen langsung ramai. Karena yang sedang diuji bukan hanya jam tangannya, melainkan kredibilitas dari citra yang selama ini dibangun. Benar atau salah tudingan tersebut tentu harus dibuktikan dengan fakta. Jangan sampai kita menghakimi seseorang hanya berdasarkan asumsi atau analisis dari media sosial. Tetapi saya juga memahami kenapa publik begitu penasaran. Karena sejak awal memang banyak klaim yang membuat orang bertanya-tanya. Kalau saya pribadi, saya selalu percaya bahwa orang kaya sungguhan tidak perlu terlalu sibuk membuktikan dirinya kaya. Justru semakin seseorang berusaha menunjukkan kemewahan secara berlebihan, biasanya publik akan semakin kritis dan semakin banyak yang mencoba melakukan pengecekan. Ini bukan hanya terjadi pada Giorgio, banyak figur publik lain juga mengalami hal yang sama. Kemudian soal penggunaan rumah Ruben Onsu untuk berbagai konten, menurut saya inilah yang menjadi sumber utama dari berbagai sindiran yang terus muncul sampai sekarang. Karena dalam pandangan masyarakat Indonesia, khususnya terhadap laki-laki, ada standar sosial tertentu yang masih sangat kuat. Banyak orang beranggapan bahwa laki-laki yang mapan seharusnya memiliki kemandirian yang jelas. Ketika kemudian muncul kesan bahwa seseorang terlalu sering berada di rumah pasangannya, terlalu sering membuat konten di sana, terlalu sering menggunakan fasilitas yang ada di sana, maka netizen mulai membentuk narasi mereka sendiri. Apakah narasi itu benar? Belum tentu, tetapi masalahnya persepsi publik seringkali lebih kuat daripada fakta yang sebenarnya. Dan ketika persepsi negatif sudah terbentuk, apapun yang dilakukan akan selalu dicurigai. Lalu soal sang ibu yang ikut memberikan pembelaan, saya pribadi bisa memahami posisi seorang ibu. Tidak ada ibu yang ingin melihat anaknya dihujat setiap hari di media sosial. Tidak ada ibu yang nyaman melihat nama anaknya menjadi bahan olokan netizen. Jadi secara manusiawi, saya mengerti kenapa beliau akhirnya ikut berbicara. Namun di sisi lain, saya juga merasa bahwa ketika seseorang sudah dewasa, sudah dikenal publik dan sudah membangun citra sebagai pebisnis sukses, maka dia juga harus siap menghadapi konsekuensi dari sorotan publik tersebut. Kadang-kadang pembelaan dari keluarga justru membuat kontroversi semakin panjang, karena akhirnya muncul perdebatan baru yang sebenarnya tidak perlu. Yang menurut saya paling menarik justru adalah munculnya orang-orang yang mengaku pernah bekerja sama, lalu mulai menceritakan pengalaman mereka. Nah, bagian ini yang harus disikapi dengan hati-hati, karena setiap cerita pasti memiliki dua sisi. Kita mendengar versi satu pihak, tetapi belum tentu kita sudah mendengar versi pihak lain. Di media sosial sering sekali terjadi fenomena seperti ini. Ketika seseorang sedang berada di puncak kritik, tiba-tiba banyak orang muncul membawa cerita masing-masing. Ada yang mungkin benar, ada yang mungkin hanya ikut arus, ada juga yang mungkin punya pengalaman pribadi yang memang kurang menyenangkan. Karena itu, saya selalu menyarankan untuk tidak langsung menelan mentah-mentah semua informasi yang beredar.
Kalau saya boleh berkomentar secara subjektif, saya melihat bahwa masalah terbesar dalam kasus ini adalah kurangnya kemampuan membaca situasi. Ketika satu kontroversi belum selesai, seharusnya fokus utama adalah meredam keadaan, bukan malah menambah bahan yang bisa memicu perdebatan baru. Karena setiap tindakan, setiap unggahan, setiap konten yang dibuat akan selalu diperhatikan oleh publik yang sedang mengikuti perkembangan kasus tersebut. Saya juga merasa bahwa banyak figur publik sekarang terlalu meremehkan kekuatan netizen. Mereka mengira sebuah isu akan selesai dalam 1 atau 2 hari, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Begitu netizen menemukan celah baru, maka pembahasan akan terus berlanjut dan berkembang kemana-mana. Di sisi lain, saya juga kurang setuju dengan budaya menghakimi yang kadang terlalu berlebihan. Kritik itu wajar, pertanyaan dari publik juga wajar, tetapi penghinaan, perundungan, dan serangan pribadi menurut saya tidak pernah menjadi solusi. Kalau memang ada dugaan tertentu, biarkan fakta yang berbicara. Kalau memang ada kesalahan, biarkan bukti yang menunjukkan. Jangan sampai karena tidak suka terhadap seseorang, kita akhirnya merasa semua tuduhan pasti benar. Pada akhirnya menurut saya, publik sekarang hanya ingin satu hal, kejelasan. Semakin banyak pertanyaan yang tidak terjawab, semakin besar rasa penasaran masyarakat. Dan selama rasa penasaran itu masih ada, isu ini kemungkinan besar akan terus bergulir. Apakah Giorgio benar-benar seperti yang selama ini digambarkan? Apakah semua tuduhan yang beredar memang memiliki dasar yang kuat? Ataukah ini hanya efek bola salju dari satu kontroversi yang kemudian melebar kemana-mana? Waktu akan menjawab semuanya. Yang jelas kalau saya melihat dari keseluruhan drama ini, ada satu pelajaran yang bisa diambil. Membangun reputasi itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi mempertahankan reputasi jauh lebih sulit. Sekali muncul keraguan dari publik, maka setiap detil kecil akan diperiksa, dianalisis, bahkan diperdebatkan oleh banyak orang. Itulah kenapa saya selalu percaya bahwa transparansi, konsistensi, dan sikap yang tenang jauh lebih penting daripada sekadar membangun citra mewah di depan kamera. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukanlah pencitraan, melainkan kepercayaan. Oke teman-teman, itu hanya pendapat pribadi saya. Kalian boleh setuju, boleh tidak setuju, karena setiap orang tentu punya sudut pandang masing-masing. Yang penting kita tetap berdiskusi dengan santun dan tidak saling menghina. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian bagaimana pendapat kalian soal kontroversi yang sedang ramai ini? Saya penasaran membaca pandangan kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.